Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diklatsar, balik lagi di ruang PPKN Bu Tiwi tentunya. Hari ini saya ingin share mengenai rekaman seminar rancangan aktualisasi habituasi di Klatsar CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2021. Gelombang 1, kelompok 3, angkatan 7. No sensor no edit ya, keep watching. Di sini judul dari rancangan aktualisasi habituasi saya adalah nilai-nilai dasar profesi ASN tentang meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN melalui media pembelajaran YouTube di SMPN 9 Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Dalam seminar rancangan aktualisasi habituasi saya, yang menjadi penguji saya adalah Bapak Indra Wahyudinata SOS MSI, yang menjadi kos saya adalah Bapak Iwan Kurniawan SEMAK, yang menjadi mentor saya adalah Ibu Siti Sundari SPD, dan saya sendiri sebagai peserta Pratiwi Gustianingrum SPD. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai ke videonya ya, keep watching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ini saya belum, tapi saya sudah kasih tahu Pak barusan mentor. Belum masuk ya, belum masuk. Belum ya, Pak. Belum gabung. Iya. Tunggu sebentar ya pengujinya. Iya Pak. Iya. Oh iya Bapak enggak. Oh sudah bergabung Pak. Ini saya. Selamat siang Ibu Mentor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak baik. Tunggu sebentar ya Bu. Iya Pak. Pengujinya lagi ke belakang sebentar. Pak Iwan. Teh Pratiwi santai aja, gak usah tegang-tegang ya. Tegang Pak. Nanti jelaskannya secara singkat saja ya. Secara singkat ya. Percepat Pak ya. Ya. Oke. Ya, baik. Berhubung Pak pengujinya sudah datang, ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Indra Wahyudinata SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Siti Sundari. Yang saya hormati peserta didik Pratiwi Bulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan kita sehat selalu, diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam seminar ini. Tidak lupa kita haturkan salam kepada manusia yang salah satunya diberikan gelar alamin, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan menjelaskan mengenai alokasi waktu. Alokasi waktu diberikan selama 35 menit. Yang pertama untuk pembukaan dan penutup itu 3 menit, untuk presentasi 10 menit, ya, untuk penguatan 7 menit, untuk penguji 10 menit. Saya ulangi, untuk peserta 15 menit. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu kepada peserta didik atas nama Pratiwi Wulan, kami persilahkan.
Silakan Teh. Iya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terlihat ya Bapak PowerPoint-nya? Ya. Oke, terima kasih juga kepada mentor yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Bapak, perkenalkan untuk Bapak penguji, nama saya Pratiwulan Gustianingrum SPD dengan nomor siswa 202103070404264. Saya CPNS dari Formasi Guru PPKN di instansi SMPN 9 Sumedang. Seperti yang terlihat di layar, judul dari seminar saya itu adalah Rancangan Aktualisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN tentang meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN melalui media pembelajaran YouTube di SMPN 9 Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Di sini izinkan saya menyampaikan dulu dari visi dan misi dari SMPN 9 Sumedang itu sendiri. Sebentar, ini agak kenapa loading ya. Dari visi misi dari SMPN 9 Sumedang sendiri itu yang pertama itu mewujudkan peserta didik yang berprestasi agamis, kreatif, dan berwawasan atau bertakwa. Adapun misi dari SMPN 9 Sumedang itu sendiri ada 12, tapi di sini saya paparkan 2 saja yang berhubungan langsung dengan isu yang akan saya ambil. Itu yang pertama, saya memperlihatkan mengembangkan keterampilan ICT, Information Communication Technology, serta di sini saya menonjolkan melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, adapun latar belakang dari pengambilan judul ini, di sini kan ASN itu berprofesi harus memiliki jiwa integritas yang tinggi, kemudian harus profesional. Nah, di mana untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya itu dengan saya melaksanakan diklat SAR ini dengan mempelajari salah satunya yaitu nilai-nilai dasar ASN seperti aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta mata diklat pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of governance. Di mana di situ tentunya sangat menunjang terhadap profesi saya sebagai seorang ASN, terutama dalam hal ini guru. Sebagai tentunya customer utama saya adalah sebagai seorang yaitu peserta didik, di mana tentunya saya harus memberikan pembelajaran atau pengajaran terbaik kepada siswa saya. Nah, tetapi ternyata di kondisi sekarang yang saya alami di SMPN 9 Sumedang, ternyata terdapat kurangnya minat dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini. Ini kondisinya. Nah, di mana tentunya saya sebagai seorang guru harus bisa berpikir bagaimana caranya isu ini, permasalahan ini bisa cepat teratasi, sehingga kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya minat dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, misalkan dasarnya dari mana? Kenapa bisa dikatakan minatnya kurang atau partisipasinya kurang? Saya lihat dari saya pembelajaran sehari-hari, Pak. Dari mulai Januari sampai dengan Maret, saya alami secara langsung, amati secara langsung bahwa memang ternyata benar terdapat penurunan minat dan partisipasi peserta didik di atas 50% itu nyatanya peserta didik itu kurang minat dan berpartisipasi dalam pembelajaran, terutama dalam hal ini pembelajaran PPKN. Ambil dengan metode yang namanya USG atau Urgency, Seriousness, and Grow, di mana saya kumpulkan beberapa isu, kemudian saya hitung di mana urgensinya, sehingga saya dapatkan nilai tertinggi itu bahwa kurangnya minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini adalah hal yang urgent yang harus saya utamakan, yang harus saya carikan dulu solusi utamanya dibandingkan dengan isu-isu yang lain, gitu. Nah, di sini saya perlihatkan kembali diagram alur pemecahan isu. Nah, jadinya adalah kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19. Nah, gagasan pemecahan isunya yang saya ajukan itu dengan metode e-learning. Di masa pandemi seperti sekarang ini yang kita tidak bisa bertemu langsung dengan peserta didik, otomatis sekolah dan guru itu untuk
memanfaatkan yang namanya teknologi, sehingga e-learning ini memang salah satu hal yang wajib kita lakukan gitu. Nah, dalam hal ini saya menyambung dengan misi dari SMFD, yaitu mengoptimalkan ICT, Information Communication Technology, di mana saya mengambil media pembelajaran YouTube. Kenapa harus YouTube? Kenapa nggak lain? Saya mengambil YouTube karena memang itu bidang yang saya kuasai juga, dan tentunya saya rasa siswa itu mengetahui yang namanya YouTube. Dan kebanyakan pasti sudah menggunakan YouTube, sehingga mungkin dalam pelaksanaannya nanti akan minimal gitu kesulitannya. Kemungkinan anak-anak itu pasti bisa semua mengakses gitu. Nah, pada akhirnya setelah saya mengajukan gagasan pemecahan isu ini, diharapkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN di masa pandemi COVID-19 ini bisa lebih meningkat. Nah, kegiatan yang saya lakukan itu ada 5 kegiatan. Yang pertama itu menyusun rancangan platform pembelajaran atau RPP. Yang kedua itu merancang media pembelajaran yang inovatif sesuai materi. Yang ketiga itu membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang keempat melakukan proses pembelajaran. Dan yang kelima melakukan evaluasi. Kemudian saya jabarkan lagi lebih lanjut, itu yang pertama itu kegiatan menyusun rancangan pembelajaran atau RPP. Pertama, mempersiapkan silabus. Yang kedua, memperhatikan kompetensi inti yang ada pada silabus. Kemudian selanjutnya menentukan indikator pencapaian kompetensinya, kemudian menentukan materi pokoknya, lalu setelah itu menyusun langkah-langkah pembelajaran. Adapun hasil dari output dari kegiatan satu ini adalah dihasilkannya print out dari RPP itu sendiri. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar ASN yang aneka itu. Salah satunya misalkan saya contohkan dengan akuntabilitas, di mana yang namanya membuat RPP itu merupakan suatu kewajiban dan tugas pokok dari seorang guru mata pelajaran. Jadi di mana ketika membuat RPP itu disusun harus berdasarkan kurikulum 2013, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab, karena pada akhirnya itu akan dilaporkan kepada atasan kita. Kemudian selanjutnya kegiatan yang kedua itu ada merancang media pembelajaran yang inovatif sesuai materi. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya itu yang pertama menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, yang keduanya merumuskan tujuan dari pembuatan media pembelajaran, yang ketiga menentukan jenis media pembelajaran yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar, kemudian yang keempatnya menentukan alat atau bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran itu, yang terakhir merancang media pembelajarannya yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu dalam hal ini membuat konten YouTube-nya. Hasil akhir dari kegiatan kedua ini adalah adanya video pembelajaran atau konten YouTube itu sendiri. Nah, tentunya dalam kegiatan kedua ini juga terdapat nilai-nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya. Saya contohkan satu, misalkan nilai nasionalisme, di mana ketika guru membuat media pembelajaran, otomatis itu memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa. Berarti di situ guru berperilaku mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Untuk apa tujuannya? Tentunya untuk menghasilkan media pembelajaran yang terbaik untuk siswanya sebagai customer utama dari seorang guru. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga itu membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana tahapan-tahapan kegiatannya itu yang pertama menelaah kompetensi dasar, yang kedua menganalisis indikator pencapaian kompetensi pembelajaran, yang ketiga merancang lembar kerja siswa, kemudian yang keempat dipindahkan, jadi membuat lembar kerja melalui Google Form gitu. Hasil akhir dari kegiatan ini itu outputnya adalah LKPD berupa link Google Form itu. Nah, dalam kegiatan ini tentunya ada nilai-nilai aneka juga yang terkandung di dalamnya. Misalkan saya contohkan itu etika publik, di mana ketika membuat LKPD itu harus dirancang dengan bahasa yang sopan dan santun, tentunya dengan ejaan bahasa Indonesia yang sempurna dan baik. Selanjutnya kegiatan yang keempat itu melakukan proses pembelajarannya, di mana tahapan-tahapan kegiatannya itu saya bagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan itu dimulai dengan membuka pembelajarannya. Saya kebetulan di sini memakainya medianya untuk memulai di pembelajaran itu melalui WA grup. Nah, kemudian membuka pembelajaran, berdoa bersama siswa, kemudian persepsi, motivasi, absensi, lalu memberikan apa yang akan dipelajari hari ini kepada siswa. Kemudian, nah untuk media pembelajaran YouTube sendiri itu disimpannya di mana? Nah, disimpannya itu di kegiatan inti, di mana di situ media pembelajaran atau video YouTube-nya itu linknya diberikan kepada siswa untuk ditonton. Gitu. Nah, itu sebagai pengganti saya. Biasanya kalau di pembelajaran klasikal saya langsung mengajar kepada siswa di kelas, tapi karena di masa pandemi ini, akhirnya saya
menggantikan pemaparannya itu lewat konten YouTube ini, dibuat dengan semenarik mungkin gitu. Nah, setelah itu di kegiatan penutupnya seperti biasa tanya jawab dengan siswa, kemudian menyimpulkan siswa, kemudian doa dan penutup. Nah, hasil akhir atau output dari melakukan proses pembelajaran ini adalah dokumen bisa berupa foto atau video. Nah, tentunya dalam kegiatan keempat ini ada nilai aneka yang terkandung di dalamnya. Saya contohkan satu, yaitu komitmen mutu, di mana tentunya kegiatan pembelajaran itu harus dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya, sehingga kualitas dari pengajaran kepada siswa itu tidak berubah gitu kalau misalkan kita sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian kegiatan yang terakhir itu adalah yang kelima, melakukan evaluasi. Adapun tahapan-tahapan kegiatannya itu yang pertama membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD melalui link Google Form. Kemudian yang kedua membimbing siswa untuk mengerjakan soalnya. Yang ketiga menilai hasil kerja siswa yang sudah ada di spreadsheet Google Form itu, kemudian memindahkannya atau memasukkannya, mengolahnya ke dalam buku daftar nilai. Nah, hasil akhir dari kegiatan evaluasi ini adalah dihasilkannya daftar nilai dari siswa itu sendiri per kelas. Nah, dalam kegiatan kelima ini tentunya ada nilai aneka juga yang terkandung di dalamnya. Saya contohkan satu, misalkan nilai anti korupsi, di mana tentunya dalam hal ini guru gitu istilahnya tidak menerima gratifikasi, atau dalam hal ini ya permintaan misalkan untuk mengganti soal atau misalkan mengubah hasil belajar siswa dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi habituasi saya jadwalkan itu rencananya dimulai dari tanggal 26 April sampai 5 Juni tahun 2021, di mana setelah saya hitung itu masa efektifnya saya mengerjakan aktualisasi habituasi ini sebanyak 30 hari setelah dipotong masa libur hari Minggu dan libur nasional. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Pratiwi yang telah memaparkan presentasinya secara menggebu-gebu ya. Secara menggebu, secara bersemangat sekali. Baik, untuk guru nggak bawel itu nggak asik ya. Oh gitu. Ya, guru PPKN harus bawel mungkin Pak. Oh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mentor, Ibu Siti Sundari SPD, yang akan memberikan penguatan terhadap rancangan daripada aktualisasi habituasi Teh Pratiwi. Untuk itu kepada Ibu Mentor kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya sangat mendukung sekali apa yang dirancang pada aktualisasi habituasi oleh Ibu Pratiwi, karena media yang digunakan YouTube, jadi sebagai solusi atau penyelesaian masalahnya itu menggunakan media pembelajaran YouTube, karena menurut saya media pembelajaran YouTube itu sudah familiar dengan siswa dan begitu dekat sekali dengan siswa. Jadi saya sangat mendukung sekali dan sesuai dengan misi SMP Negeri 9 Sumedang, bahwa salah satunya yaitu ICT, jadi siswa pembelajaran menggunakan teknologi. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan Ibu Pratiwi diberi kemudahan dan kelancaran, sehingga berdampak sangat besar sekali bagi siswa-siswa SMP Negeri 9 Sumedang, yaitu partisipasi dalam belajar dan motivasinya bisa meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat Bu Pratiwi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mentor yang telah memberikan penguatannya. Untuk selanjutnya, yang terakhir kepada Bapak
Indra Wahyudinata SOS MSI selaku penguji, kami persilakan untuk memberikan arahan dan bimbingannya. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Coach yang sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Pratiwi, Bu Siti. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling utama, yang penting sehat. Kalau nggak sehat mah nggak bisa melangkah kitanya. Oke. Judul Bu Pratiwi itu apa? Ini Pak. Jangan lihat lagi. Meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PPKN melalui media pembelajaran YouTube, Pak. Ya. Alasan kenapa sih suka YouTube? Kenapa? Kenapa tidak beralih misalnya ke video biasa yang di-share di media sosial, atau misalnya kalau di Sumedang kan ada 7 komplementer pembelajaran itu kan? Ya, Pak. Ya, ditambah 7 metode pembelajaran plus 2 parenting dengan territory learning community ya. Nah, apa gagasan apa yang ada dalam benak atau pikiran Bu Pratiwi sehingga muncul pengen YouTube? Pertama yang seperti saya bilang tadi Pak, saya menguasai bidang ini. Ya, jadi kan kalau misalkan saya kalau saya pikirnya gini, kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya harus benar-benar menguasai bidang itu atau hal tersebut. Itu yang pertama. Dan kemudian yang keduanya, saya meyakini bahwa YouTube itu untuk saat ini adalah salah satu media yang paling populer di kalangan siswa gitu Pak. Saya yakin hampir 100% siswa itu pernah melihat atau mengakses yang namanya YouTube gitu. Nah, saya rasa kalau misalkan mereka mengakses YouTube mungkin hanya menonton Atta Halilintar atau mungkin hanya menonton Ria Ricis, kenapa nggak saya arahkan untuk memanfaatkan kesukaannya terhadap YouTube itu yang mereka punya di HP mereka masing-masing, kenapa nggak saya pakai untuk menyalurkan hobi saya membuat video pembelajaran, tetapi kalau misalkan hanya di-share, misalkan saya kirimkan nih Pak videonya ke siswa untuk di-download langsung di WA, karena kan saya memakai WA juga ya Pak untuk ininya di grup. Saya rasa hanya sampai di situ saja, tapi saya ingin juga media pembelajaran yang saya buat ini tidak hanya berguna untuk anak-anak di SMPN 9 saja, tapi bisa dilihat juga oleh siswa-siswa dari SMP yang lain gitu Pak. Jadi saya visinya ke depan juga gitu. Jadi bukan hanya untuk di SMP 9 saja sebetulnya. Jadi inginnya bisa di-share juga untuk yang lain. Itu sih Pak. Oke. Keyakinan Ibu sangat beralasan karena ada dasar. Nah, cuman ini kan kalau penggunaan YouTube, kalau dilihat dari tingkat partisipasi, ada yang selewa, ada yang lihat skip ya. Nah, bagaimana Ibu bisa meyakinkan bahwa partisipasi penggunaan YouTube ini memang katakan digemari oleh anak-anak dan disukai, sehingga nanti ada satu manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran mulai YouTube ini. Tadi kan disampaikan juga ICT kan? Iya. Nah, itu kan dampaknya itu ke ICT. Nah, Oke, kalau ICT-nya mungkin is oke lah, anak-anak pada suka semua. Tapi ketika kita berbicara substansi daripada pembelajaran PPKN ini, apakah Ibu bisa menjamin, sejauh mana jaminan Ibu ya terkait penggunaan YouTube, terkait mata pelajaran yang Ibu ajarkan kepada anak-anak? Sudah pernah survei nggak tingkat partisipasinya? Sudah Pak, saya soalnya memang sudah punya YouTube channelnya. Oh, ya sudah punya. Sudah punya YouTube channelnya, saya memang men-share juga video-video pembelajaran. Dan memang anak-anak lebih daripada hanya melihat, menjelaskan begitu saja, tapi sepertinya yang saya rasakan itu anak-anak lebih senang melihatnya lewat YouTube, tetapi dengan konten yang dibuat dengan menarik gitu Pak. Tapi kalau misalkan terlalu panjang juga kurang gitu. Iya, jadi dalam pembuatan medianya itu dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak tuh tidak cepat bosan dan memang menonton gitu. Paling saya itu mengamatinya nanti hasil akhirnya itu dievaluasi Pak.
Jadi kan mungkin ketika apakah anak memperhatikan atau enggak dari video yang saya tonton, nanti dilihatnya dari evaluasi yang saya buat melalui LKPD di Google Form itu, seperti itu. Tapi Ibu juga coba cari terobosan, bagaimana si anak itu memang terpantau, yang si anak itu memang dia berpartisipasi ketika melihat YouTube Ibu. Misalnya Ibu bikin janji aja. Anak-anak jam 9 YouTube Ibu tampilkan misalnya di WA group. Benar kan anak-anak lihat kan jam 9? Iya. Nah, Ibu cek nggak di komen gitu? Ada kan gitu kan? Ibu Iya, sampaikan Pak, seperti itu kan? Iya, Pak. Terus ada komen. Iya. Nah. Jadi atau mungkin gini Pak, misalkan dengan memberikan buktinya anak, misalkan ketika apakah benar menonton atau tidak, misalkan men-screenshot dia menonton sampai menit keberapa, bisa mungkin Pak seperti itu atau tidak? Jadi di screenshot hasilnya anak itu menonton sampai menit sekian gitu. Nah, itu dampaknya bisa enggak Bu. Iya sih. Nah itu kan nggak jaminan kan itu kan ya. Kadang-kadang kan digitalisasi bagus, tapi mungkin hanya tertentu saja. Nah ini kan di sini tugas kita semua, bukan hanya dari pendidik, tapi kita semua, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak positif juga. Ya kan tadi bagaimana tingkat partisipasinya untuk YouTube. Nah dampaknya itu apa? Apakah si anak-anak hanya, ya tadi saya bilang kan, belajar malas skip, udah kan? Kadang-kadang seperti itu. Kan yang seperti kita ulukan. Kita jangan berpikir bahwa dalam masa pandemi ini anak menjadi pintar. Ya syukur-syukur kalau pintar. Itu kan jauh api dari panggang. Tidak akan pernah mengalahkan pembelajaran tatap muka. Secanggih apapun teknologi. Saya yakin itu. Ya, nggak akan ada. Ya, makanya yang penting apa? Sekarang itu, walaupun misalnya lewat YouTube, itu sebagai perangsang. Bagaimana siswa merasa dirinya masih sebagai pelajar gitu. Ya, kalau Ibu ya sudah bagus kan. Salah satu rangsangannya itu dengan YouTube, dengan berbagai konten yang menarik sehingga bisa menjadi magnet untuk siswa, bukan hanya belajar substansi PPKN saja, tetapi dari sisi ICT-nya juga bisa bisa disampaikan atau bisa menjadi pembelajaran. Satu lagi Bu, ini memang di luar konteks tapi mungkin sebagai penguatan ya. Ibu di YouTube. Nah, Ibu seorang pendidik, Ibu tinggal di mana? Saya di Buah Dua, Pak. Oh, Buah Dua ini. Di kota Buah Duanya mana, Bu? Cikurubuk, Bapak. Oh, Cikurubuk. Nah, apakah Ibu sudah melaksanakan TLC belum di sana? Territorial Learning Community. Belum, sebagai Bapak. Guru penggerak di sana? Belum. Oh, nah itu tugasnya. Jadi gini Bu ya. Ini mas sharing lah. Punten Pak Coach ya. Ini sebagai taman saja, sebagai muatan saja. Bahwa di Sumedang memang saat itu 7 komplemen pelajaran di Indonesia Pak. Saya perlu sampaikan dan itu sudah masuk hak atas kekayaan intelektual Indonesia dan itu diakui. Ada sertifikatnya Pak Kadis itu. Sekarang kan ditambah parenting dan TLC. Nah, nanti dampak dari katakan aktualisasi Ibu ini ya, sampaikan ke anak-anak di sana yang khususnya katakan di Cikurubuk itu ya. Ini terkait TLC Bu ya. Sampaikan. Pertama mungkin tadi apa yang Ibu harapkan dalam katakan aktualisasi ini seperti apa, mengenalkan YouTube, mungkin belum semua anak tahu tentang ICT ya. Itu sampaikan oleh Ibu di sana. Ya. Karena ya sekali lagi Territorial Learning Community, bagaimana guru penggerak itu bisa diberdayakan untuk istilahnya meningkatkan pemikiran-pemikiran para siswa didik ya atau peserta didik baik dari SMA, SMP, SD, TK dan sebagainya, dengan tidak melihat daripada disiplin guru itu mau guru SD, mau guru SMP, guru SMA, yang penting guru dan dia bisa mentransfer ilmunya ya kepada siswa yang ada di daerahnya khususnya. Nah, kalau khusus untuk Ibu ya itu bagaimana memperkenalkan YouTube ya, karena Ibu ini kan ininya YouTube. Nah, itu juga bisa nanti jadi bahan laporan tambahannya kan seperti itu. Ketika Ibu melaksanakan TLC udah ada nomor perbuknya, Bu. Nanti tinggal minta itu ke dinas ya. Oh, iya, Pak. Itu saja mungkin Pak Iwan ya. Terima kasih Bu Siti selaku mentor
Bu Pratiwi, disehatkan selalu, sukses selalu, mudah-mudahan dilancarkan nanti sampai laporan terakhirnya. Amin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahannya yang sangat bagus sekali ya untuk penyempurnaan dan nanti kita mengaktualisasikan di dalam habituasi. Untuk itu ya demikian seminar rancangan aktualisasi ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, itulah video rekaman dari seminar rancangan aktualisasi habituasi saya ya. Semoga bisa menjadi gambaran untuk sobat di Klatsar semua ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.